Oke, mari kita bedah sama-sama. Di tengah semua obrolan politik nasional, ada satu lembaga yang perannya tuh penting banget, tapi mungkin belum semua dari kita paham betul. Namanya DPD RI. Nah, kali ini kita bakar kupas tuntas apa itu DPD, apa aja kerjaan mereka, dan yang paling penting, gimana lembaga ini bisa jadi perpanjangan tangan buat suara daerah Anda. Pernah kepikiran nggak sih? Indonesia kan luas banget, ribuan pulau, budayanya beda-beda, kepentingannya juga macam-macam. Terus gimana caranya supaya kebijakan yang dibuat di Jakarta itu benar-benar nyambung sama kebutuhan orang di Aceh, di Papua, dan di semua tempat di antaranya? Ini tantangan demokrasi kita yang sesungguhnya. Nah, disitulah DPD RI ini masuk, Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga inilah yang dirancang untuk jadi jawaban atas tantangan tadi, untuk jadi suaranya pulau-pulau di seluruh Indonesia. Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi DPDR itu ya singkatannya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sesuai namanya, setiap provinsi di Indonesia itu milih wakilnya buat duduk di sini. Dan yang perlu dicatat, mereka ini bukan perwakilan partai politik loh. Mereka itu perwakilan langsung dari provinsinya masing-masing. Misinya satu, bawa aspirasi daerah ke panggung nasional. Kata kuncinya di sini adalah penghubung, atau bayangin aja kayak jembatan. Ini poin utamanya. DPD itu ada buat mastiin suara dari pelosok-pelosok daerah nggak tenggelam gitu aja pas kebijakan nasional lagi dirumusin. Terus gimana cara mereka kerja sebagai jembatan itu? Tentu aja nggak dengan tangan kosong. Mereka dibekali wewenang dan fungsi resmi oleh konstitusi. Yuk kita intip apa aja sih peralatan yang mereka punya di kotak perkakas mereka. Nah, ini dia alat kerja utama mereka. Pertama, DPD bisa mengajukan rancangan undang-undang yang berhubungan sama otonomi daerah. Kedua, mereka bisa kasih pertimbangan ke DPR soal RUU tertentu. Ketiga, mereka juga mengawasi pelaksanaan undang-undang. Dan keempat, mereka bisa kasih pandangan dan pendapat resmi. 4 fungsi inti buat nyalurin aspirasi daerah. Dan kerennya, kerja mereka ini transparan. Sebagai pengusul RUU, DPD punya portal, di mana kita semua bisa pantau RUU apa aja sih yang mereka ajukan, kapan diusulin, dan statusnya udah sampai mana. Jadi publik bisa lihat langsung gimana aspirasi daerah coba diubah jadi produk hukum. Oke, teori dan fungsi resminya udah cukup. Sekarang, gimana wujudnya dalam aksi nyata? Nah, kita bakal lihat gimana para senator ini benar-benar kerja langsung di tengah masyarakat. Ini contoh yang nyata banget. Waktu ada bencana banjir dan longsor di Aceh, senator dari sana nggak cuma bicara di Jakarta, tapi turun langsung buat bantu warganya. Ini bukti kalau peran mereka itu bukan cuma di ruang rapat, tapi juga hadir secara fisik pas masyarakat lagi butuh. Nah, ini contoh fungsi pengawasan dalam praktek. Menjelang hari raya, harga kebutuhan pokok kan suka naik turun nggak jelas. Anggota DPD dari DIY ini langsung turun ke pasar di Kulon Progo buat ngecek harga, ngumpulin data, buat mastiin stabilitas ekonomi di daerahnya terjaga. Dan tugas yang nggak kalah krusial, menyerap aspirasi. Dengerin langsung, kayak yang dilakuin senator di Padang ini, ketemu sama forum anak muda. Ini cara mereka dengerin langsung apa sih harapan, ide, dan keresahan dari berbagai kelompok di daerah yang mereka wakili. Oke, setelah kita lihat apa aja yang mereka kerjakan, sekarang bagian yang paling penting buat kita semua. Gimana caranya kita, sebagai warga biasa, bisa nyambung langsung sama mereka? Ternyata, jalurnya udah disiapin. Mungkin kamu punya ide brilian buat pariwisata di kampung halamanmu. Atau mungkin kamu khawatir soal masalah sampah yang nggak beres-beres. Apapun itu, aspirasi kamu itu berharga. Dan ada loh caranya buat nyampein itu langsung ke wakilmu. Caranya gampang banget. Lewat fitur yang namanya Lapor Senator di portal resmi mereka. Kamu tinggal isi data diri kayak NIK, tulis subjeknya apa, terus tuangin deh semua aspirasi atau laporan kamu di sana. Cuma beberapa klik, pesan kamu langsung sampai ke sistem DPD RI. Praktis banget kan? Jadi setelah melihat semua ini, kalau kita tarik benang merahnya, kita bisa lihat ada sebuah visi yang kuat banget di balik keberadaan DPD RI. Dan semuanya itu terangkum dalam slogan ini, #dari daerah untuk Indonesia. Ini bukan sekedar tagar biasa ya, ini tuh sebuah filosofi, sebuah keyakinan kalau kekuatan bangsa kita itu nggak terpusat di ibu kota, tapi justru tumbuh dari keragaman dan kearifan lokal di seluruh penjuru negeri. Jadi, poin krusial yang harus kita ingat bareng-bareng, DPD RI dirancang untuk jadi jembatan. Peran mereka adalah memastikan kalau pembangunan nasional yang kita jalani ini adil dan merata, dengan mempertimbangkan suara dan kepentingan dari setiap jengkal daerah di Indonesia. Nah, sebagai penutup,
Aku mau lempar pertanyaan ini buat kamu renungkan. Setelah sekarang lebih paham cara kerjanya, coba deh pikirin. Isu apa sih di lingkungan sekitar kamu yang paling mendesak, yang paling butuh buat didengar di tingkat nasional? Karena sekarang, kamu tahu ada jalurnya.